warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung luas dan keliling pada lingkaran. Ya, baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemui bentuk lingkaran. Ini ada roda, kemudian ini ada tanda parkiran dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh bentuk lingkaran. Dan lingkaran yang kita pahami di dalam matematika adalah seperti ini, yaitu merupakan kurva tertutup yang memiliki kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Jadi ini jaraknya sama dari titik pusat yang ada di sini. Nah, kemudian ruas garis yang sama tersebut disebut dengan jari-jari. Jadi misalnya ini dari titik tengah ini ke pinggir sini ke kurvanya, maka ini jaraknya akan sama. Ini jaraknya akan sama semuanya, dan inilah yang disebut dengan jari-jari. Nah, titik pusat ini disebut sebagai titik pusat lingkaran, di mana ini adalah jaraknya tadi sama terhadap titik pada kurvanya. Kemudian ini beberapa unsur pada lingkaran. Perhatikan garis A, O, B. Dari O merupakan titik pusat, lingkaran. O ke B dan O ke A merupakan jari-jari, termasuk juga O ke C. Jadi ini jaraknya semua sama. OA sama dengan OB sama dengan OC sama dengan jari-jari. Sedangkan kalau dari A sampai B, dari pinggir sampai pinggir, maka ini disebut dengan diameter. Perhatikan pada daerah yang berwarna orange, daerah yang berwarna oranye ini disebut dengan tembereng. Sedangkan yang berwarna hijau yang menyentuh pada titik pusat itu disebut dengan juring. Nah, A ke C yang ini merupakan busur. Sedangkan A ke C yang garis lurus ini merupakan tali busur. Dan O ke D, jarak tali busur ke pusat, disebut apotema. Oke. Barangkali nanti selanjutnya yang perlu dipahami adalah perbedaan diameter dan jari-jari. Diameter adalah jarak titik A sampai dengan titik B, dan sedangkan jari-jari adalah setengahnya. Oke. Kemudian pada lingkaran kita harus mengenal namanya bilangan pi. Nah, bilangan pi itu sendiri, ini simbolnya seperti ini. Kemudian bilangan pi itu ada dua, bisa 3,14 atau bisa 22/7. Jadi ini sama nilainya sama, hanya nanti beda koma saja. Nah, dari mana bilangan pi itu ditetapkan? Bilangan pi ditetapkan dari keliling dibagi diameter. Jadi keliling lingkaran dibagi diameternya itu pasti akan merupakan konstanta atau bilangan yang sama, yaitu pi, yang besarnya adalah 3,14 dan 22 atau 22/7. Kembali saya ulangi, ini adalah R atau jari-jari. Jari-jari disimbolkan dengan R dari titik pusat ke titik kurva di luar, di pinggir di kurvanya lingkaran. Sedangkan diameter disimbolkan dengan D dari ujung ke ujung, ini diameter. Dan hubungan D dan R adalah setengah dari D. Nah, baik, sekarang kita bicara tentang bagaimana menghitung keliling lingkaran. Nah, teman-teman sekalian, rumus keliling itu ada dua. Bisa menggunakan yang ini, K sama dengan Pi kali D, atau bisa menggunakan yang ini, K sama dengan 2 Pi kali R. Bedanya apa? Oke, sekarang kita praktekkan. Oke, saya ganti dulu. Nah, sebagai contoh misalnya, saya punya sebuah lingkaran di mana ini diameter lingkaran ini adalah 14 cm. Ya, diameternya 14 cm. Sedangkan lingkaran yang kedua, saya punya lingkaran yang kedua ini jari-jarinya 10 cm ya. Ini mohon maaf, ini gambarnya tadi dianggap sama, tapi yang satu memiliki diameter 14 cm, yang satu memiliki jari-jari 10 cm. Nah,
Kalau yang diketahui adalah diameter, maka kita gunakan rumus yang ini. K sama dengan Pi kali D. Berapa kelilingnya untuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm? Kita langsung saja K sama dengan Pi. Nah, Pi tadi ada 2. Kita gunakan Pi tadi ada 3,14 dan 22/7. Bagaimana cara memilihnya, mana yang digunakan? Perhatikan saja, kalau diameter atau jari-jari lingkaran itu merupakan angka kelipatan 7, maka sebaiknya gunakan Pi yang 22/7. Tapi kalau diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka gunakan 3,14. Baik, karena ini diameternya 14, berarti kita gunakan 22/7. Berarti K sama dengan 22/7 dikalikan 14. Ya, kita coret saja. Ini dapat 1, ini dapat 2. Maka 22 kali 2, 44. Berarti keliling lingkaran yang pertama adalah 44 cm. Keliling itu dari mana? Keliling itu dari satu titik berjalan ke sini terus sampai titik itu lagi, maka ini panjangnya adalah 44 cm. Itu namanya keliling. Baik, itu kalau diameternya 14. Sekarang kalau jari-jarinya 10. Nah, karena yang diketahui jari-jari, maka kita gunakan rumus yang ini, 2πr, karena ini r ya. Dan jari-jarinya tidak kelipatan 7, berarti kita gunakan yang P-nya 3,14. Maka K sama dengan 2 kali 3,14 kali 10. Ya, maka hasilnya adalah 6,28, berarti ini 62,8 cm. Ya, artinya dari sini berjalan, berkeliling, mengelilingi lingkaran sampai titik ini lagi, itu jarak yang ditempuh adalah 62,8 cm. Baik, semoga itu bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke latihan. Nah, sekarang latihannya beda. Sekarang saya punya sebuah lingkaran. Yang diketahui adalah jarak kelilingnya. Jadi panjang keliling ini berkeliling itu kelilingnya adalah 132 cm. Nah, sekarang berapa jari-jarinya? Nah, yang ditanya jari-jarinya. Berapa jari-jarinya? Maka kita gunakan K sama dengan 2πr. Baik, kemudian K-nya berapa? K-nya 132 sama dengan 2. 132 itu kelipatan 7 ya, berarti saya gunakan 22/7 kali R, kan R ditanyakan. Baik, sekarang ini berarti R sama dengan ini saya pindah, berarti sebentar, ini saya kerjakan sekali lagi. 2 kali ini adalah 44/7 kalikan R, ini 132 ya. Maka R sama dengan 132 dibagi 44/7. Nah, maka R sama dengan apa hasilnya? Ya, maka ini hasilnya adalah 21 ya, 21 cm. Baik, berarti jari-jarinya adalah 21 cm. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas lingkaran. Nah, saya masih menggunakan ukuran lingkaran yang sama, yaitu jari-jari 10 dan diameter 14. Baik,
Yang dimaksud luas itu apa? Yang dimaksud luas adalah daerah ini, daerah yang diarsir. Berarti seluruh luasan pada lingkaran inilah yang dimaksud dengan luas. Saya mulai dulu dari yang menggunakan jari-jari. Oke, jari-jarinya adalah 10 cm. Bagaimana menghitung luasnya? Berarti kita tentukan dulu pi-nya. Pi-nya berapa? Pi-nya kita pakai 3,14. Oke. Kenapa? Karena tidak kelipatan 7. Baik, sekarang PP 3,14 dikalikan 10 kuadrat. Maka 10 kuadrat 100, berarti ini adalah 314 cm persegi. Ya, itu luas lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Ya, 314 cm. Nah, sekarang coba kita lihat sekarang yang kedua, yaitu dengan diameter 14. Ya. Karena diameternya kelipatan 7, kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Ya, 22/7. Maka rumusnya 1/4 pi d kuadrat. Berarti 1/4 kalikan 22/7 dikalikan d-nya 14 kuadrat. Berapa hasilnya? Oke, sebentar. Maka hasilnya adalah 483,56 cm persegi. Oke ya, cm persegi. Jadi karena luasan dia satuannya cm persegi. Oke, jadi sekali lagi, kalau yang diketahui diameter, maka gunakan rumus L sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Kalau yang diketahui jari-jari, maka gunakan L sama dengan pi r kuadrat. Nah, baik, sekarang selanjutnya latihan. Kalau sekarang kita punya diameter jari-jari 20 cm, berapa luasnya? Baik, rumus yang dipakai yang mana? Yang diketahui adalah jari-jari, berarti yang dipakai adalah L sama dengan pi r kuadrat. Nah, maka karena yang diketahui adalah jari-jari, dan karena dia bukan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14 kali 20 kuadrat. Nah, 20 kuadrat itu berapa? 20 kuadrat adalah 400 ya, berarti 400 dikalikan 3,14. Hasilnya adalah 1256 cm persegi. Ya. Baik, demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat menyimak pada video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share.